إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati fiddin, akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita dalam menghidupkan majelis-majelis ilmu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian penting bagi peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dalam hitungan hari, belum genap 1 bulan, kita berpisah dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, yang tidak diragukan lagi sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, yang semua ampunan itu datang dan muncul dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin bukan secara otomatis, bukan ketika Ramadan itu berlalu dan berakhir berarti ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni seluruh dosa kita. Semua kita sangat memahami itu. Tetapi karena rangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, karena dibukakannya pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, dengan bahasa yang sederhana, karena Allah memberikan kepada kita kesempatan yang sebesar-besarnya memanfaatkan momentum-momentum tersebut yang bila dilakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berujung ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan Allah, tentunya adalah hal yang berat bagi kita meninggalkan bulan Ramadan, dan bukan sebuah kepastian kita akan mendapatkan kembali bulan tersebut di tahun yang akan datang. Tapi satu kenangan manis dan indah dari bulan Ramadan akan selalu kita ingat dan kita akan harapkan akan kembali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada banyak ibadah Ramadan. Dalam hadis-hadis yang keseluruhannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diakhiri dengan lafaz yang sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, di hadis yang pertama, man qama di hadis yang kedua, man qama lailatal qadri di hadis yang ketiga. Barang siapa yang melaksanakan siam di bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan
sholat di malam bulan puasa, dan barang siapa melakukan ibadah di malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, masing-masing diberikan persyaratan itu dilakukan dengan dasar iman dan ihtisaban, yakni ihtisabal ajri, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni segala dosa yang dilakukan orang tersebut sebelumnya, yaitu sebelum bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seluruh hadis ini tentunya memberikan tabsyir, kabar gembira bagi kita. Dan seluruh ulama sepakat bahwa ketiga amalan tersebut adalah mukaffirat lidzunub, amalan-amalan pengampun dosa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunan bagi orang yang melakukannya imanan wa ihtisaban. Itu hal yang mufakat di kalangan para ulama. Yang mungkin menjadi titik persoalan adalah apakah amalan-amalan tersebut tukaffirul kabair was-saghair awis saghair dunal kabair. Apakah amalan-amalan tersebut akan mengampuni seluruh dosa yang kecil maupun dosa-dosa besar, atau hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja? Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti pembahasan yang insya Allah akan kita sama-sama simak, sama-sama renungkan adalah persoalan mukaffiratudz dzunub, amalan-amalan yang mengampuni dosa, yang menjadi sebab dengan izin Allah akan dihapuskannya dosa-dosa orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Tapi tentunya kita akan mengawali pembahasan tersebut dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Apakah tiga amalan terpenting di bulan Ramadan itu menjanjikan pengampunan untuk seluruh dosa atau tidak? Ada sebagian ulama wahum aqaliyah, dan mereka adalah minoritas dari para ulama. Di antaranya Ibnu Hazm Al-Zahiri yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang insya Allah nanti akan kita sampaikan sebagian di antaranya, ini memberikan jaminan diampuninya seluruh dosa. Karena isyarat yang tegas di situ, ghufira lahu ma taqaddama, tanpa adanya takhsis, tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya pengkhususan, maka jelas bahwa yang diampuni adalah seluruh dosa yang dilakukan orang tersebut. Ini disampaikan juga oleh beberapa ulama yang lain dari kalangan ahli fiqih yang menegaskan bahwasanya yang diampuni adalah seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan amalan-amalan tersebut. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian pendapat ini tidak disetujui, ya. Tidak disetujui oleh mayoritas ulama hadis maupun ulama fiqih. Akan terlalu banyak kalau kita sebutkan ulama-ulama yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Di antara jajaran ulama-ulama tersebut adalah para pensyarah-pensyarah hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, ya, bahkan para ulama dan tokoh-tokoh besar para ulama hadis seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Tapi saya akan menyebutkan sebagian di antaranya saja. Di antaranya adalah Abdullah Ibnu Bar dalam At-Tamhid. Beliau menyebutkan beberapa alasan yang juga tidak saya sampaikan secara langsung alasan-alasan tersebut, karena bukan menjadi inti pembahasan kita. Karena bila itu disampaikan nanti akan terjabarkan dalam pembahasan yang sangat panjang sekali. Tapi intinya saja beliau mengatakan bahwa pendapat itu tidaklah benar berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Beliau mengatakan, bahkan beliau menegaskan, ana uraghibu nafsi anil qawli fi hadzal amr. Saya bahkan memaksa diri saya untuk enggak senang membicarakan persoalan ini. Li'anni akhsha, karena saya khawatir, ya,
Beliau mengkhawatirkan sesuatu yang ini akan menjadi bagian dari penyakit banyak sekali kaum muslimin. Ya, apa yang beliau katakan, ana akhsha ayyukhti'a fihi jahilun. Kalau ada orang jahil kemudian berbuat kesalahan dengan pendapat ini, fayatamada fil mubiqat wa yanghamisu fidz dzunub, lalu orang tersebut menjadi senang melakukan perbuatan dosa, menenggelamkan diri dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'timadan, karena dia bergantung alama tukaffaru bihi, dengan pendapat bahwa itu akan diampuni ya dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal ibadah yang telah disebutkan tadi, yaitu seperti puasa di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dan beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini yang beliau khawatirkan apabila pembahasan ini diperpanjang. Ini setelah beliau menyebutkan tentang kelemahan-kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah diampuninya seluruh perbuatan dosa besar maupun kecil. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyebutkan dalam Syarah Muslim, ketika beliau menyebutkan pendapat para ulama, beliau mengatakan, in kanat al-kabairu taqa'u mukaffaratan, kalau seandainya perbuatan dosa-dosa besar itu akhirnya diampuni bis salati was siyami wal haji wa ghairiha, beliau menyebutkan beberapa bentuk amalan yang menjadi pengampun dosa dengan amalan-amalan seperti salat, haji dan lain sebagainya, falam yahtaj ayyu muslimin ila taubah, maka setiap muslim tidak akan membutuhkan yang namanya taubat lagi, karena dengan sendirinya amalan-amalan tersebut. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala berfirman tubu ilallahi taubatan nasuha? Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita tubu ilallahi wastaghfiruh, inni la atubu ilallahi wa astaghfiru fil yawmin aktsar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Aku sendiri bertaubat dan beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Untuk apa perintah-perintah taubat dan istighfar ini disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kalau dengan sendirinya seluruh amalan-amalan tersebut bisa mengampuni perbuatan dosa besar. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan ulama-ulama yang lain. Ikhwati fiddin, ini pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kemudian masalah tersebut menyisakan beberapa persoalan. Menyisakan beberapa persoalan ketika ada isyarat-isyarat dalam hadis-hadis tersebut yang menunjukkan pengampunan untuk dosa-dosa kecil. Maaf, dosa-dosa besar. Contohnya hadis yang sangat masyhur dan populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fadail dalam bab Al-Khataya, ya khurujul khataya ma'a akhir qatril ma, dari Abdurrahman ibnu Sahr. Beberapa jalur riwayat disebutkan di sana dengan berbagai lafaz dalam Sahih Muslim. Salah satu di antara lafaznya adalah idza tawadda'a abdun muslimun aw abdun mu'minun, apabila seorang muslim, seorang mukmin berwudu, faghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka dari wajahnya itu akan keluar seluruh dosa. Ya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadharat ilaiha bi ainaihi, yang dilakukan oleh kedua matanya, yang dilakukan oleh seorang hamba dengan melihat dengan kedua matanya, ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma, bersamaan dengan turunnya air atau turunnya tetesan terakhir dari air tersebut. Wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashat hayadah, kalau dia mengusap, membasuh kedua tangannya, yang terjadi pun sama,
seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya terhapus. Begitu juga dengan kedua kakinya. Idza ghassala rijlaihi kharaja minha kullu khati'atin masyatha rijlah ma'al akhir qatril ma. Seluruh dosa yang dilakukan dengan orang berjalan ke tempat-tempat maksiat misalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bersama tetesan terakhir air tersebut, hatta kharaja, sampai dia keluar dari wudunya tersebut, naqiyan minadz-dzunub, bersih sepenuhnya dari dosa. Naqiyan minadz-dzunub. Hadis ini secara lafaz menunjukkan bahwasanya yang diampuni itu seluruh dosa, karena naqiyan minadz-dzunub. Naqiyan minadz-dzunub itu bersih dari segala dosa. Ini isyarat yang disebutkan pada hadis tersebut. Isyarat tersebut juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga ya, dalam sahihnya, man hajja walam yarfuth walam yafsuq, orang yang berhaji kemudian dia tidak mengotori lidahnya dengan ucapan-ucapan yang berdosa, ucapan-ucapan yang kotor, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia akan keluar pulang dari hajinya tersebut dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau kita sudah bicara seperti bayi yang baru dilahirkan, itu berarti nggak ada dosa sama sekali. Meskipun bisa jadi juga nggak ada amalan sama sekali, namanya bayi baru dilahirkan. Ya, iya, tidak ada dosanya tapi juga tidak ada amalannya, begitu ya. Ya. Naqiyan minadz-dzunub, bersih dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, idza tawadda'al 'abdul muslimu fa ahsanal wudu'a, ketika seorang mukmin berwudu dengan baik, ya, summa shalla rak'ataini aw arba'an, lalu dia melakukan salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ada beberapa lafaz ya disebutkan dari hadis ini, kemudian disebutkan wa farragha nafsahu, kemudian dia mengkhususkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, in sarafa min salatihi kayaumin waladathu ummu, dia juga keluar dari salatnya itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Beberapa riwayat ini memberikan isyarat bahwa yang diampuni adalah seluruh dosa. Sementara perbuatan-perbuatan dosa besar itu berdasarkan pendapat umumnya para ulama, la tukaffaru illa bitaubah, tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubat. In tajtanibu kaba'ira man yunhanu ankum nukaffir ankum sayiatikum, kalau seandainya kalian menjauhi perbuatan dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, niscaya kami akan mengampuni seluruh perbuatan dosa kecil yang dilakukan. Ini juga ditegaskan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu yang satu dengan yang lain, antara salat Jumat dengan salat Jumat, dan antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, di antaranya itu ada pengampunan dosa, tapi dengan catatan idzajtunibatil kaba'ir, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Sehingga menjadi pendapat para ulama, dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Tapi bagaimana dengan isyarat-isyarat yang ada pada hadis-hadis tersebut? Di sini diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan satu penjelasan yang sederhana saja sebenarnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut, bahwa seluruh ibadah-ibadah tersebut aslan pada hakikatnya tidaklah mengampuni seluruh dosa, tapi hanya mengampuni dosa-dosa kecil, tidak mengampuni dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Tetapi akhirnya akan bisa diampuni ketika orang melakukan amalan-amalan ibadah tersebut, seandainya amalan-amalan ibadah itu dilakukan dengan menghadirkan unsur-unsur taubat di dalamnya. Ketika dia melakukan itu,
itu dilakukan dengan taubat di dalamnya. Dan isyarat-isyarat itu ada dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang diampuninya dosa tersebut. Sebagai contoh misalnya dalam 3 hadis utama yang saya bacakan pertama tadi, ada isyarat yang menyebutkan imanan wahtisaban. Orang yang melaksanakan ibadah tersebut atas dasar imanan. Ini penjelasan para ulama yang panjang yang tidak akan saya sebutkan di sini, ya, karena sekarang juga bukan bulan Ramadan, ya. Biasanya hadis ini banyak dijelaskan di bulan Ramadan, ya. Atas dasar imanan wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kata imanan wahtisaban itu sudah memuat adanya unsur taubat. Orang yang memulai ibadah Ramadan dari awal sampai akhir melakukan ibadah tersebut atas dasar iman, berarti nggak ada kebutuhan duniawi, semata-mata mengejar pahala, mengumpulkan pahala. Setiap hari di bulan Ramadan yang dihitung adalah pahala yang bisa dia dapatkan. Yang dihitung bukan Ramadannya sudah berapa hari, enggak, ya. Yang dihitung bukan sholatnya udah berapa rakaat, enggak, tapi berapa pahala yang bisa dikumpulkan. Apabila ini yang dilakukan seseorang, berarti seseorang itu sudah memasukkan unsur taubat di dalamnya. Berarti dia sudah menjalani ibadah dengan penuh perhitungan pahala, ya. Kalau orang sudah bisa menjalani seluruh ibadahnya itu ikhlas atas dasar iman dan semata-mata hanya mengejar pahala saja, maka dengan sendirinya dia telah memasukkan unsur taubat di dalam ibadahnya tadi. Begitu juga orang yang melaksanakan haji, falam yarfuth walam yafsuq. Ibadah haji yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sementara selama itu seorang itu berusaha menahan lidahnya untuk tidak mengatakan perkataan yang kotor, ya. Bahkan yang pada dasarnya asalnya adalah dihalalkan, seperti ucapan jorok maaf antara suami istri. Ini dua-duanya lagi berhaji. Ucapan-ucapan itu ditahan oleh dia untuk tidak dilakukan pada waktu berhaji. Ketika orang sudah bisa meninggalkan perbuatan yang pada asalnya adalah mubah, seperti yang dilakukan juga di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala, itu berarti pada saat itu dia sudah menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengejar ampunan dengan menyempurnakan haji, dengan meninggalkan yang dilarang, bahkan untuk sementara menahan diri dari perbuatan yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti orang itu melaksanakan ibadah haji tersebut juga dengan imanan. Begitu juga dengan sholat, ketika disebutkan dalam sholat tersebut wa farragha nafsahu lillah. Dalam hadis yang lain disebutkan la yuhadditsu fihi nafsahu, di mana dalam sholat itu dia secara totalitas memberikan sholat ini untuk Allah, ya. La yuhadditsu fihi nafsahu, dia sama sekali tidak membiarkan dirinya, ya, mengajak berkomunikasi dengan jiwa kemanusiaannya, ya, yuhaditsu fi nafsahu, tidak, tapi semata-mata tuh dalam sholat itu dia hanya sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan semua pikiran-pikiran keduniaan. Orang yang semacam ini tidak syak, huwa minat taibin, dia termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Maka orang-orang yang demikian wajar ketika kemudian dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi naqiyan minadz dzunub, sampai dikatakan in sharafa min salatihi raja'a kayaumin waladathu ummu, keluar dia dari ibadahnya tersebut dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal yang terkait dengan perbedaan pendapat ulama, bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang dijanjikan dalam hadis-hadis tersebut akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan seorang mukmin. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan innal mukaffirati in sadafatis sayyiat, apabila perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai pengampun dosa, ya, penyebab Allah mengampuni dosa, mukaffirat, idza sadafatis sayyiat, kalau sudah bertemu dengan perbuatan-perbuatan dosa, tamhuha idza kanat saghair, kalau itu perbuatan dosa kecil maka akan dihapuskan seluruhnya. Tamhuha idza kanat saghair wa tukhaffifuha idza kanat kabair, tapi kalau perbuatan itu perbuatan dosa besar maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa
takunu sababan li raf'id darajat fil jannat. Kalau memang perbuatan dosa besarnya misalnya udah nggak ada yang diampuni lagi karena sudah diampuni semua melalui ibadah sebelumnya, ya, dosa-dosa kecilnya sudah diampuni juga, dosa-dosa besarnya sudah diampuni dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tambahan dari ibadah tersebut akan menjadi tangga bagi dirinya untuk meningkatkan harkat dan derajatnya di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ghufirallah ma taqaddama min dzambi ini ternyata tidak hanya disebutkan pada 3 ibadah itu saja, disebutkan dalam banyak ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kadang-kadang hanya pada penggalan-penggalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Contohnya ketika disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka katakanlah rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah, barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa sebelumnya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah dalam keseharian kita, bahkan antara umroh dengan umroh itu juga ada pengampunan dosa. Dan isyarat-isyarat yang diungkapkan dalam bahasa-bahasa yang lain yang maknanya adalah takfirudz dzunub, diampunkannya dosa pada ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba. Termasuk diantaranya ketika seseorang misalnya membaca doa setelah dia berwudu dan lain sebagainya. Juga ketika seseorang mengakhiri salatnya, man sabbaha, ya, yaitu setelah salat salasan wa salasin, orang yang mengucapkan tasbih 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasin, membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbara salasan wa salasin, kemudian mengucapkan takbir 33 kali. Wa dzalika tis'un wa tis'un, dan jumlahnya menjadi 99. Wa qala tamamal mi'ah, lalu untuk menyempurnakan menjadi 100 dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu, ya, maka taqaddama min dzambi, dengan disebutkan juga dengan lafaz yang lain, wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun jumlahnya seperti buih di lautan. Jadi hadis-hadis ini dengan berbagai hadis yang lainnya menyebutkan banyak di antara amalan kaum muslimin yang memang berpotensi mengampuni dosa. Tapi kalau kita berbicara sesuai dengan konteks hadis, wudu yang dilakukan tadi, ya, wudu yang dilakukan di mana orang yang berwudu akan keluar seluruh dosanya, keluar dari wudu tersebut naqiyan minadz dzunub, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang berulang-ulang untuk diampuni dosa. Di bulan Ramadan kita diberikan memang kesempatan yang luar biasa yang tidak diberikan pada kesempatan yang lain. Di mana ibadah-ibadah di bulan Ramadan selain merupakan tahdzib dan ta'dib, semuanya adalah rangkaian ibadah-ibadah yang memang mengantarkan kita pada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa masing-masing di antara ibadah tersebut disyariatkan kepada kita dengan hikmah-hikmah yang akan menuntun kita menjadi taibin, menjadi orang-orang yang bertaubat. Dimulai dari puasanya, dengan hikmah yang beliau katakan, misalnya pada saat orang itu berpuasa, itu berarti dia diajarkan untuk imsak, menahan hawa nafsu, untuk menyetabilkan kehendak nafsu. Karena nafsu itu diperintahkan untuk menjaga waktu makan di waktu-waktu tertentu saja, tidak di waktu-waktu yang lain, menyempitkan
masuknya setan ke dalam pembuluh-pembuluh darah dan berbagai manfaat lain yang disebutkan. Tapi inti daripada puasa, kata Ibnul Qayyim, adalah melatih manusia untuk mengelola hawa nafsunya yang pertama, dan yang kedua melatih manusia untuk ikhlas dalam ibadah. Karena dua ini adalah pokok terpenting yang dihasilkan dari ibadah puasa. Jadi yang pertama ada kemampuan mengelola nafsu. Ya, kalau orang biasa menahan makan segala macam, itu artinya dia mampu memola makannya. Memola makannya, dia akan makan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Begitu juga ketika seseorang mampu mengelola nafsunya, maka dia akan meletakkan nafsunya sesuai dengan sesuai yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena setiap nafsu yang dimiliki oleh manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya untuk mendapatkan pahala. Sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sangat hewani. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam melampiaskan nafsunya manusia pun bisa bersedekah. Lalu para sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu ajr. Orang mendatangi syahwatnya, melampiaskan nafsu syahwatnya kok dapat pahala? Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat tadi, bagaimana pendapat kamu in wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr? Kalau seandainya misalnya dia menggunakan nafsunya tadi untuk perbuatan haram, berzina misalnya, dapat dosa nggak? Dapat dosa. Demikian juga in wada'ahu fi halal kana lahu bihi ajr. Demikian juga kalau diletakkan di tempat yang halal, maka dia akan melahirkan pahala. Seluruh perangkat nafsu yang Allah berikan kepada manusia berupa perangkat hewani, kalau diletakkan pada yang haram akan menjadi sebab kemurkaan Allah. Kalau diletakkan kepada tempat-tempat yang berpahala, pasti akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi itu adalah nafsu hewani sekalipun. Ikhwas kana fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain adalah pribadi-pribadi yang tentunya paling dekat dengan pengamalan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tadi tentang wudu yang mengampuni dosa, tentunya kita tahu betul bahwa berwudu ini menjadi bagian penting dari ibadah seorang muslim karena dia merupakan syarat sahnya salat. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat, ya, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu pagi, Rasulullah fada'a Bilalan, memanggil Bilal. Faqala ya Bilal, Nabi bertanya kepada Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan cara apa engkau bisa masuk surga duluan wahai Bilal? Inni kullama dakhaltul jannata sami'tu khosataka amami. Setiap aku masuk surga, ya, selalu ku dengar suara terompah kamu di depanku. Ya. Dakhaltul jannatal barihata wa sami'tu khosataka amami. Tadi malam juga aku kembali diizinkan Allah masuk ke dalam surga, aku kembali dengar suara terompah kamu. Apa sebenarnya yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa sabaqah di sini abar sabaqah bil ujur, mendahului dengan pahala. Jadi bukan sabaqah dalam arti bahwa Bilal masuk surga lebih dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak hadis yang membuktikan bahwa pintu surga itu tidak akan dibuka sebelum dibuka oleh Rasulullah. Jadi kalau dilihat zahirnya mungkin sebagian mengatakan loh ini bertentangan dong hadisnya. Di situ Bilal duluan, ya. Di situ kan merupakan sabaqah bil ujur dengan alasan bahwa itu dilakukan oleh Nabi kan sebelum orang masuk surga. Bilalnya kan masih di dunia. Iya. Nabi masuk surga betulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendengar suara terompah Bilal yang Bilalnya belum masuk surga. Tentu artinya bukanlah masuk surga dalam arti sesungguhnya pada saat itu, tetapi janji Bilal masuk surga ini sudah begitu cepat sampai kepada Nabi. Masuk surga sudah kedengaran suara terompah Bilal. Maka Bilal menjawab, ma'adzantu qattu illa shallaitu rak'atain. Setiap kali aku berazan, aku salat 2 rakaat. Wa ma waqa'a alaihi hadatsun qattun, dan tidak terjadi sekalipun aku berhadas kecuali pada saat itu tawadda'tu indahu, kecuali aku berwudu setelah aku berhadas.
Jadi yang dilakukan Bilal adalah salat 2 rakaat setelah azan dan selalu berwudu ketika mendapatkan hadas. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah mudawamatul wudu. Di dalam wudu itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah al-wudu lis-shalah. Ini tingkatan yang dilakukan seorang mukmin semuanya. Wudu untuk salat. Ya, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman bin Maz'un yang terkenal, da'an Nabi wudu, Nabi meminta diambilkan air wudu, fatawaddu'a wahidatan. Ya. Kemudian Nabi berwudu satu kali, faqala hadzal wudu alladzi la yaqbalu Allahu sholata ahadikum illa bih. Inilah wudu yang hanya dengan ini salat kalian diterima. Satu kali itu batas minimal. Kalau kurang satu nggak diterima salatnya, nggak sah wudunya, nggak diterima salatnya, begitu ya. Ini batas minimal sekali. Fatawaddu'a tsnaini faqala hadza wudu'ul umami min qablikum. Kemudian beliau berwudu dengan membasuh anggota wudunya dua kali. Nanti pembahasannya tersendiri tentang persoalan tersebut. Beliau mengatakan ini wudu umam sebelum kamu. Fatawaddu'a tsalasan, kemudian beliau berwudu 3 kali dan beliau mengatakan hadza wudu'i wudu'u umami min qabli. Inilah wuduku dan wudu umat sebelumku. Ini al-wudu lis-shalah. Wudu untuk melakukan salat, dan inilah wudu yang menjadi syarat sahnya salat, dan ini yang umumnya dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Yang kedua adalah yang dilakukan Bilal tadi. Ini termasuk yang yustahab, dianjurkan. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Yustahab, dianjurkan. Apa yang dimaksud dengan mudawawatul wudu adalah orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan berwudu. Batal dia wudu lagi, batal berwudu lagi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini tidak bertentangan dengan hadis ketika Nabi ditanya, "Atatawadda, apakah engkau berwudu?" "Afa atawadda?" La usalli afa atawadda. Aku tidak salat, kenapa berwudu? Jadi ungkapan Nabi la usalli afa atawadda, aku tidak salat kenapa berwudu, ini kata Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan bahwa itu bukan merupakan kewajiban, karena yang bertanya tadi menunjukkan seolah-olah aib, seolah-olah salah kalau Nabi itu mau makan tapi tidak berwudu, karena pada waktu itu Nabi dihidangkan makanan kemudian ditanya sudah wudu atau belum. Ya, kenapa ditanya wudu? Saya ini mau makan bukan mau sholat, kan begitu. Jadi tidak bertentangan dengan hadis Bilal. Ini bab yang menunjukkan tentang kewajiban berwudu untuk sholat. Wudu itu untuk sholat, bukan untuk makan. Sedangkan hadis Bilal adalah keutamaan. Sekali lagi itu yang disebut dengan mudawamatul wudu, berwudu secara terus-terusan. Dan yang ketiga adalah tajdidul wudu. Tajdidul wudu adalah orang yang berwudu ketika mau sholat, tapi dia masih punya wudu yang belum batal sebelumnya. Ini dinyatakan, disyariatkan dan disunahkan kata Ibnu Taimiyah berdasarkan keumuman awal ayat, ya, idza qumtum ila shalah, kalau kalian salat maka berwudulah dengan membasuh seperti disebutkan di dalam ayat. Nah, perintah Allah ketika setiap waktu salat kita berwudu ini bukan perintah wajib. Kalau orang masih punya wudu, dia cukup menggunakan wudu itu. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa ada syariat juga. Kalau orang mau berwudu, maka dia bisa melakukan tajdid. Belum berwudu, ketika datang waktu salat, seorang bisa berwudu lagi, dan dengan itu dia akan mendapatkan pahala kembali dari wudunya tersebut. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan Bilal. Kenapa dia sampai memiliki sabqiyah, senioritas sedemikian rupa sebagai ahlul jannah, ya? Bisa mendahului kaum muslimin dengan janji masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia menggunakan momentum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salah satu di antara amalan pengampun dosa secara terus-menerus. Ya. Ketika wudu itu masih ada, maka dia dalam keadaan mukaffaratuz dzunub. Lalu kemudian ketika berhadas dia berwudu kembali Allah mengampuni dosanya. Begitu seterusnya. Maka wajar ketika dia masuk ke dalam surga dengan sedemikian cepatnya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas sedikit hal yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau tadi mengkompromikan antara hadis-hadis yang zahirnya
diampuni dosa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dengan syarat dijauhi dosa besar, dengan hadis-hadis yang isyaratnya diampuni dosa seluruhnya, yang kemudian beliau mengatakan bahwa masing-masing di antara ibadah tersebut akan menjadi pengampun dosa kalau disertai dengan taubat. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertaubat dalam setiap kondisi. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Para ulama ahli tafsir menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian itu dengan taubat nasuha. Bahwa perintah di sini alad dawam, sama dengan perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, sama dengan perintah u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Perintah bertakwalah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Bahkan juga masuk di dalamnya udzkurullaha dzikran katsira. Karena kata Ibnu Abbas, tidak ada satu amalan yang apabila seorang mukmin meninggalkannya dia tidak punya ujur kecuali zikir. Ada orang yang tidak sholat tapi dia beruzur, ya wanita yang haid, malah haram dia sholat. Ya, puasa wajib, nggak berpuasa karena safar, kadang-kadang malah dianjurkan. Nah, karena sakit keras, kadang-kadang malah dianjurkan, bahkan kadang-kadang diwajibkan. Ya, nggak berhaji, apalagi haji, makin lama makin mahal. Ya, kuotanya makin lama makin terbatas lagi, nunggunya terlalu lama. Iya. Jadi orang yang tidak melakukannya karena tidak mampu, ada uzurnya. Ada satu amalan yang tidak ada uzur bagi orang untuk meninggalkannya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan ini sifatnya mudawamah. Pertama, zikir tadi. Yang kedua, beribadah kepada Allah, karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Baik itu yang berupa ibadah mahdah, yang merupakan ibadah-ibadah khusus seperti puasa, salat dan sebagainya, atau kegiatan keseharian kita yang masuk dalam kategori ibadah. Dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di setiap waktu. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwa ittaqullah haqqa tuqatih adalah alad dawam, perintah yang artinya seterusnya. Begitu juga tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang mukmin seluruhnya sepanjang hari dalam hidupnya. Kenapa? Karena sepanjang hari kita melakukan ibadah, dan ibadah itu kalau kita menginginkan untuk menjadi bagian daripada pengampunan dosa, kita harus menghadirkan unsur-unsur taubat di dalamnya. Mungkin refleksi dari astaghfirullahaladzim itu merupakan bagian daripada refleksi taubat seseorang, itu tidak dilakukan orang sepanjang waktu, tapi taubatnya itu sendiri diperintahkan untuk dilakukan sepanjang waktu. Ketika seorang mengucapkan bismillah mau melakukan perbuatan, maka pada saat itu dia memasukkan unsur taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan ini mengantarkan saya kepada kecelakaan, kebinasaan. Ini amal dunia, tapi jangan sampai membuat saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau makan, ingat Allah. Kita mau minum, ingat Allah. Ketika berhubungan intim saja, ya, melakukan semua yang serba enak, serba lezat, serba duniawi, serba hewani, kita tetap harus ingat Allah. Karena itu bagian daripada upaya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika taubat ini menjadi perintah yang alad dawam pada segala bentuk amalan seorang hamba di sepanjang waktu, fala siyama, apalagi ketika itu ketika seorang hamba dalam kondisi melakukan ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah khusus, seperti misalnya salat, seperti berwudu, seperti berhaji dan lain sebagainya, maka perintah untuk taubat di dalamnya lebih besar. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam salat ada perintah-perintah seperti itu yang saya sampaikan sudah sebagiannya dalam al-khusyu' fi shalah, ya, hakikat kekhusyuan di dalam salat. Ketika Nabi SAW memberikan
pesan kepada seorang yang minta dinasihatin. Salah satu di antara pesan beliau adalah idza qumta ila shalah, kalau kamu itu salat, fasalli salata muwaddi'in. Kalau kamu melaksanakan salat, salatlah kamu seolah-olah, ya, seolah-olah kamu akan melaksanakan salat ini untuk terakhir kalinya. Shalli salata muwaddi'in. Salatlah kamu seolah-olah ini menjadi salat yang terakhir bagi kamu. Kenapa itu dilakukan? Karena dengan itu seorang akan bisa taubat sepenuhnya di dalam salatnya. Kalau ini menjadi akhir dari perjalanan hidup saya, ini menjadi khawatimul a'mal, penutup amalan yang membawa saya kepada husnul khatimah. Ketika seorang mau tidur juga begitu. Ketika dia tidur, dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yang dikatakan di dalam sebuah hadis, kalau dia meninggal dalam tidurnya itu, maka dia meninggal dalam fitrah. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan bertaubat kepada Allah, yakni subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu, menghadirkan taubat di dalam ibadah sekali lagi adalah merupakan keharusan tambahan. Karena pada setiap waktu kita diperintahkan untuk bertaubat, maka ketika kondisi kita sedang melakukan ibadah mahdhah, perintah taubat di dalamnya lebih besar lagi. Ketika berbicara tentang siam, puasa, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, yu'jaru ala siyami tabaqatan. Untuk puasa itu Allah menyediakan pahala itu untuk dua tingkatan kaum muslimin. Yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang memang sengaja enggak makan, sengaja enggak minum, sengaja tidak melampiaskan syahwatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Talabal iwada, maaf, talabal iwadi min Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah, karena dia mengharapkan gantinya di surga nanti. Biarlah saya tinggalkan ini di dunia, saya akan dapat gantinya di akhirat nanti. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang terendah di antara dua tingkatan orang yang berpuasa, yaitu orang yang berpuasa memang karena Allah. Dia nggak makan, nggak minum memang karena Allah, karena dia menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba yang melakukan perbuatan baik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Ini sebagai ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian dengan segala amal ibadah yang kalian lakukan selama di dunia. Imam Mujahid mengatakan, nazalat hadhil ayatu fis shaimin. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa itu yang ikhlas karena Allah, dia enggak makan, enggak minum, enggak melaksanakan kebutuhan syahwatnya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak mendapatkannya di dunia karena Allah, dia pasti akan mendapatkan gantinya di akhirat nanti. Kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian dengan nyaman, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai ganjaran dari apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Tingkatan yang kedua, kata Ibnul Qayyim, man shama fid dunya amma siwallah, orang yang berpuasa di dunia ini dari segala sesuatu selain Allah. Berpuasa di dunia ini, menahan diri di dunia ini dengan puasanya dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahfadhur ra'sa wa ma hawa. Orang yang semacam ini akan menjaga isi kepalanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahfadhul batna wa ma wa'a, akan menjaga perutnya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadhkurul mauta wal balah, orang yang semacam ini akan mengingat mati dan hari kebinasaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
wa yatruku zinatal hayatad dunya. Kemudian dia akan meninggalkan segala bentuk kemewahan kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala orang yang semacam inilah yang kata Ibnu Al-Qayyim yang mendapatkan janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang telah dia lakukan. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim tadi berkenaan dengan puasa, ketika beliau mengatakan adanya dua golongan orang yang menjalankan puasa, mengajak kita untuk menyelami bahwasanya melaksanakan ibadah itu ada dua tingkatan. Yang pertama tingkat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata ikhlas itu sendiri yang tentunya dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara bukan tentang syarat diterimanya amal tapi tingkatan amal. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang ikhlas. Ketika orang melaksanakan ibadah apapun dengan ikhlas, dia menikah ikhlas karena Allah, dia berdagang ikhlas karena Allah, mengajar ikhlas karena Allah, memberikan ta'lim ikhlas karena Allah, mendengarkan ta'lim ikhlas karena Allah, maka itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar sebagai ganti dari kesulitan yang dilakukan selama di dunia ini. Dan tingkatan yang kedua adalah tingkatan taubat. Ketika seseorang mampu menghadirkan nilai-nilai taubat pada setiap amalan yang dilakukannya. Kita bisa bayangkan seandainya seorang muslim melakukan satu perbuatan dengan menyadari dirinya berada dalam kesalahan dan dia ingin ibadah ini menjadi pengampun dosa bagi dirinya, ya. Lalu kemudian dia lakukan perbuatan tersebut. Kemudian dia melakukan perbuatan yang lain. Ketika dia melakukan perbuatan, ya Allah jadikanlah ini perbuatan sebagai pengampun dosaku. Lalu dia selesaikan perbuatan tersebut. Dia lakukan perbuatan. Setiap dia melakukan perbuatan selalu yang diniatkan adalah bahwa ini merupakan bagian dari pengampunan dosa. Maka tidak diragukan lagi orang yang semacam ini adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghadirkan taubat, dan orang inilah yang telah melaksanakan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatkan kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketakwaan, sesungguhnya taubat, sesungguhnya itu ada di dalam hati kita. Refleksi yang ada pada diri dan lahiriah seseorang bukan menunjukkan hakikat taubat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diri kita bertaubat atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mau bertaubat pada setiap amal perbuatan tentunya terlebih dahulu harus menjadi orang-orang ikhlas di dalam beramal. Ikhlas fiddin yang dimuliakan Allah, afana terbatasan waktu, mungkin sementara saya cukupkan saja pembahasan kita pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan disampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf apabila ada bagian dari pembahasan ya yang belum bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, mungkin tersisipkan melalui pembahasan-pembahasan yang berbeda. Untuk pertemuan siang hari ini saya cukupkan di sini saja ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sementara saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan dari Mau dibacakan?
silakan. Ya, dari pertanyaan yang pertama, silakan. Ustaz, ketika kita memperbanyak istighfar, adakah kita ada tanda khusus bahwa Allah telah menerima istighfar tersebut? Dan bagaimanakah sebenarnya lafaz itu agar ketika istighfar diucapkan ini memberikan manfaat bagi yang melafazkannya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah. Ghufranul dzunub adalah rahasia Allah. Diampuninya dosa adalah merupakan salah satu di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dirahasiakan, maka seorang mukmin, karena seorang mukmin akhirnya berusaha terus untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengkhawatirkan amalan-amalan tersebut belum bisa memberikan ampunan bagi dirinya. Ini seperti berlaku pada salat, ya. Salat itu disebutkan sebagai pengampun dosa. Tapi itu dengan catatan bahwa salat tersebut sempurna. In kutibat tamah, ya, kalau emang dilakukan tamah maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Tapi kalau dilakukan naqisah, kurang, ditulis oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang. Dan apabila salat tersebut masih memiliki kekurangan, fahal li abdi min tatawwu', maka ditanyakan kepada malaikat, apakah hambaku tadi melakukan ibadah-ibadah sunnah? Nanti ibadah sunnah itulah yang akan memperbaiki sholat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut sangat niscaya untuk memiliki banyak kekurangan, sehingga tidak seorang pun bisa menjamin apakah ibadah-ibadah tersebut sudah sempurna sehingga bisa melahirkan pengampunan dari Allah. Ghufranul dzunub sirrun min asrarillah. Pengampunan dosa adalah salah satu di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Layaknya juga malam Lailatul Qadar yang merupakan rahasia Allah agar kita lebih banyak salat di malam-malam bulan Ramadan. Coba dibayangkan kalau seandainya kita mendapatkan pengampunan seperti Nabi, dan itu ditegaskan, kita bukan akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin kita akan bersenang-senang, ya, baru mendengar hadis tentang pengampunan dosa dengan ibadah saja sudah dikhawatirkan banyak kaum muslimin akan berleha-leha dalam ibadah karena akan diampuni dengan sholat. Apalagi sudah ada janji mutlak, apalagi sangat jelas tanda-tandanya bahwa sudah diampuni dosanya. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa isyarat-isyarat dan sinyal itu bisa terlihat pada diri seseorang yang memang sudah bertaubat dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda tersebut? Yang paling zahir yang dijelaskan oleh para ulama adalah ketika amal ibadah tersebut sudah melahirkan tujuan daripada ibadah tadi. Misalnya salat sudah bisa membawa seseorang untuk banyak berzikir, sudah bisa tanha anil fahsya wal munkar. Zakat sudah bisa khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim, sudah bisa membersihkan jiwa seseorang dari pelit. Puasa sudah bisa membuat seorang menjadi hamba yang bersyukur, la'allakum tashkurun, seperti disebutkan, membawa orang untuk lebih bertakwa kepada Allah setelah bulan Ramadan, ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Setiap ibadah itu punya maqasidut tasyri', tujuan-tujuan akhlak yang merupakan tujuan dari disyariatkan ibadah tersebut. Ketika ibadah-ibadah itu sudah bisa melahirkan nilai akhlak tadi, maka berarti ibadah tersebut sudah berfungsi sebagai pengampun dosa bagi orang-orang tadi. Tapi sekali lagi, ini hanya merupakan sinyal, tidak merupakan kepastian. Sama juga dengan husnul khotimah. Para ulama menjelaskan ada sinyal-sinyal orang mengalami husnul khotimah, tapi bukan pemastian. Karena sebagian di antara tanda-tanda tadi bisa saja didapatkan oleh orang yang justru mati dalam keadaan su'ul khotimah. Di orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ada seorang tokoh sufi wahdatul wujud yang meninggal dunia kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian di antara ulama ussalaf yang ada pada waktu itu mengatakan kafara bila ilaha illallah. Dia kafir dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah dia itu la ilaha illallah kafir, yang menganggap bahwa Allah adalah dia adalah Allah. Kalau sekadar la ilaha illallah, maka Fir'aun juga sudah meninggal dengan mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Cuma persoalannya apakah itu merupakan kalimat yang menjadikan seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah? Tidak pasti. Tapi itu tanda. Orang yang mengucapkannya bisa saja bisa diharapkan dengan itu dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sekali lagi bukan merupakan sebuah kepastian. Wallahul muwaffiq.
Ya. Bagaimana dengan batasan istighfar? Batasan istighfar. Bagaimana sebenarnya batasan istighfar itu ketika diucapkan memberikan manfaat bagi yang melakukan? Ya, istighfar itu adalah bentuk refleksi lisan dari taubat seseorang. Seperti alhamdulillah itu refleksi seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi ucapan alhamdulillah itu sendiri bukanlah syukur. Kata syukur kadang-kadang lebih luas maknanya dari mengucapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kadang-kadang lebih luas maknanya daripada syukur. Alhamdulillah diucapkan ketika seseorang mengalami hal apapun, juga termasuk hal-hal yang tidak baik. Ada alhamdulillah ala kulli hal, ada alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau bersyukur, la takun illa muqabila ni'mah, tidak dilakukan kecuali dalam mendapatkan kenikmatan. Meskipun nikmat itu sendiri juga berbeda-beda. Ya, ada orang yang susah tapi merasa nikmat, ya, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur tingkat tinggi. Tapi secara umum syukur itu muqabilu nikmat. Tapi pada sisi yang lain syukur itu lebih luas maknanya daripada alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sendiri tidak selamanya menunjukkan rasa syukur. Syukur itu tidak cukup hanya dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tapi harus wad'u kulli ni'matin fi mahalliha, harus merefleksikan diri seseorang untuk mampu menempatkan setiap karunia Allah itu pada tempatnya secara proporsional, menggunakan semua kenikmatan Allah demi ketaatan kepada Allah. Barulah pada saat itu seorang dikatakan bersyukur. Nah, demikian juga dengan istighfar. Istighfar itu adalah refleksi daripada taubat. Taubat direfleksikan dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak mutlak orang yang mengucapkan istighfar berarti bertaubat. Ada orang yang mengucapkan istighfar tapi dapat dosa. Misalnya orang yang mengucapkan zikir istighfar dengan ditambah-tambahin, ya, yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuntunannya, atau misalnya menentukan jumlah-jumlah tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Beristighfar ditarget, ya, setiap harinya 10.000, setiap habis sholat sekian ribu, dibatasi dengan keyakinan bahwa jumlah tersebut ada keutamaannya, padahal tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Maka man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun, orang yang melakukan kebid'ahan dalam mengamalkan amal ibadah, amalannya tertolak. Dia beristighfar tapi berdosa, bisa. Ya. Ada orang mengucapkan istighfar tapi ngejek. Astagfirullah nih anak. Ya, misalnya astagfirullah nih orang, ya. Dia mengucapkan astagfirullah tapi tujuannya untuk mengejek orang lain, gitu ya. Ya, betul ya. Ada orang mengucapkan istighfar, subhanallah, masya Allah, gitu ya, tapi tujuannya untuk ngejek orang lain. Ya, dengan ucapannya dia justru bukan mendapatkan taubat, justru mendapatkan. Jadi tidak setiap istighfar akan berarti taubat. Tetapi istighfar adalah salah satu di antara manifestasi dan refleksi taubat seseorang melalui lisan. Wallahul muwaffiq. Apakah sebenarnya musibah yang menimpa seseorang itu menandakan dia banyak dosa karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya? Iya. Al-masaib ala darajat dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yakni bahwasanya yang namanya musibah itu ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada musibah itu yang sifatnya mengampuni dosa seseorang. Ada musibah itu yang mengangkat harkat seseorang di akhirat nanti. Ada musibah tersebut yang merupakan peringatan bagi seorang hamba atas dosa yang dia lakukan. Tapi setiap musibah yang dilakukan seseorang, kalau kemudian diimbangi, diikuti, diikuti dengan bersabar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berihtisab, mengharapkan pahala. Karena kalau ada seorang yang tertimpa musibah, kita dianjurkan kan secara sunnah untuk mengucapkan isbir wahtasib, gitu ya. Kalau ada orang meninggal anaknya tertimpa musibah, kita disunahkan mengucapkan isbir wahtasib. Artinya bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu dilakukan oleh seseorang, maka ibadah tersebut akan berfungsi memperbaiki dirinya. Baik itu dalam bentuk, sekali lagi, mengampuni dosa dia kalau dia memiliki dosa, atau mengangkat derajat dia di akhirat nanti. Jadi kalau orang tertimpa musibah, apakah dia berarti banyak dosa? Itu tidak selalu begitu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi ya
Ada juga orang yang banyak berbuat dosa tapi hidupnya tenang-tenang saja. Malah kebalikannya. Itu yang disebut dengan istidraj. Ya. Wa idza an'ama Allah 'alal 'abdi wa huwa musirrun 'ala ma'asih. Kalau Allah masih tetap memberikan nikmat kepada seseorang, hidupnya enak terus, pangkatnya naik terus, nggak pernah sakit, begitu ya. Nah, orang lain ngerjakan kayak gitu sakit dia enggak, orang lain ngerjakan kayak gitu bangkrut dia enggak ya. Padahal dia tetap berbuat maksiat, fa innama dzalika istidraj, itulah yang dinamakan dengan istidraj. Jadi tidak setiap orang yang berbuat dosa mendapatkan musibah sebagai peringatan, tidak. Kalau orang yang sudah kena istidraj malah tidak ada peringatan sama sekali. Tetapi kalau dikatakan mungkin saja ya, karena sebagian di antara musibah itu memang berfungsi untuk mengampuni dosa. Jadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya melalui beberapa cara. Dengan amal ibadah yang dia lakukan, dengan doa orang lain ya, dengan syafaat, dan salah satu di antaranya adalah dengan musibah. Ya, sampai dia keluar dari dunia ini dalam keadaan terbebas dari semua dosa. Wallahul muwaffiq. Pertanyaan berikutnya, apakah tolong disebutkan secara ringkas amalan-amalan menghapus dosa selain puasa, wudu, sholat, haji yang tadi disebutkan? Ya. Secara ringkas amalan-amalan yang menghapuskan dosa yang disebutkan oleh para ulama tadi sudah disebutkan juga ya. Di antaranya sholat 2 rakaat setelah azan, kemudian menjawab ucapan muadzin, kemudian diakhiri dengan membaca doa, kemudian berdoa setelah melakukan wudu. Dan amalan-amalan yang meskipun tidak diucapkan ghufira ya, tetapi dengan balasan jannah ya, orang masuk jannah itu juga termasuk. Misalnya ufsus salam wasilul arham wa qumu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam ya, sebarkanlah salam, ufsus salam, jagalah silaturahmi, dan sholatlah malam ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Kalau ungkapannya sudah masuk surga, itu berarti sudah diampuni dosa. Jadi tidak setiap amalan pengampun dosa itu memang diakhiri dengan ungkapan diampuni dosa, tidak setiap seperti itu. Jannah itu juga ucapan adanya jannah, termasuk man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah ya, termasuk talabul ilmi ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini juga termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua ya, dan banyak sekali amalan lain ya. Banyak sekali amalan-amalan tersebut. Sekali lagi, setiap amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis ada kata jannah ya, termasuk alaika bisyam, hendaknya kamu berpuasa, tidak ada yang semisal dengannya. Ini kan jawaban dari pertanyaan sahabat, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, begitu ya. Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Nabi bersabda, alaika bisyam, hendaknya kamu berpuasa, la mithla lahu, dalam satu riwayat la adla lahu, tidak ada yang setara dengan puasa. Ini berarti puasa juga termasuk amalan yang menghapuskan dosa, bukan hanya puasa Ramadan lah ya. Alaika bisyam ini bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua jenis puasa itu termasuk amalan penghapus dosa ya. Jadi itu mungkin itu saja yang sampaikan secara ringkas. Jadi sekali lagi, banyak sekali amalan baik yang di akhir hadisnya disebutkan takfir, diampuni, atau diakhiri dengan masuk ke dalam sorga dan seterusnya, itu termasuk amalan-amalan yang disebut dengan mukaffirat, pengampun dosa, termasuk sedekah ya. Allahul muwaffiq ya. Nah, pertanyaan berikutnya, sekuat apa anak untuk menghindari dosa, namun anak selalu tergelincir dalam dosa dan terkadang selalu jatuh dalam dosa yang sama, apa kiat dan nasihat dari Ustaz? Ya, kita ngambil nasihat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang sama persis yang ditanyakan kepada Ibnul Qayyim, yang akhirnya melahirkan buku yang berjudul Ad-Da' wad Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'is Syafis. Pertanyaannya panjang tapi intinya kayak gini. Jadi ada seorang bertanya kepada Ibnul Qayyim, "Pak Ibnul Qayyim, bagaimana aku
mau meninggalkan sebuah perbuatan dosa tapi tidak pernah bisa melakukannya. Aku telah berusaha untuk banyak ibadah, nggak ngefek. Banyak berzikir kepada Allah, nggak ngefek. Aku berusaha untuk melakukan banyak sekali amalan-amalan, malah justru nafsuku untuk melakukan perbuatan yang sama itu malah justru semakin berkobar-kobar. Ya, lalu bagaimana ya cara aku untuk menghindarkan dosa tersebut? Sebenarnya jawabannya panjang sekali, sepanjang buku itu. Karena itu jawaban buku itu adalah jawaban ya pertanyaan tadi ya. Tapi intinya beliau menjelaskan beberapa hal ya. Jadi beliau menjelaskan beberapa hal di sini, bahwa pertama, ketika orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau meninggalkan satu perbuatan dosa. Saya ulangi lagi, ketika seorang mau meninggalkan sebuah perbuatan dosa, maka hal pertama yang harus ditekankan dalam dirinya adalah bahwa dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini dia akan melahirkan nadamah, perasaan menyesal dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Azmun alla yaud, semangat untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Kemudian tarkul amal, meninggalkan amal tersebut secara menyeluruh. Dan kalau itu berkaitan dengan manusia, dia akan menyelesaikan urusan dengan manusia. Ini yang dilakukan seseorang adalah karena apa? Karena adanya keikhlasan dalam hati. Jadi jangan sesekali orang yang mau meninggalkan perbuatan dosa, dia justru justru ragu untuk meninggalkan, apakah saya ini bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, beliau mengatakan harus adanya taubat secara mutlak dari perbuatan dosa tadi dengan berbagai syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu, dan ketika berdoa sekali lagi itu juga harus dilakukan dengan ikhlas. Karena saya sering mengatakan kepada banyak ikhwah, ada orang yang mau berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang bertaubat, tapi dia sendiri yang ragu-ragu, apakah kira-kira saya berdoa apa enggak ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat sesungguhnya. Lalu dia mikir, loh ini amalannya masih enak ini ya, dosanya masih enak ini, kalau saya tinggalkan nanti gimana ya kira-kira ya. Kalau dia berpikir semacam itu berarti dia belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta Allah menghilangkan perbuatan dosanya, minta untuk bertobat kepada Allah, maka dia janganlah memikirkan kelezatan dari amalan perbuatan tersebut, tapi pikirkanlah dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas saja ya, karena itu panjang sekali. Jadi ini ringkasan-ringkasan saja. Dia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan imannya dengan ibadah. Karena semakin bertambah iman, maka semakin banyak besar dorongan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Lalu kemudian meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dosa tersebut. Di sini beliau menasihatkan bahwa setiap perbuatan dosa itu pasti ada akar tumbuhnya perbuatan dosa. Kenapa dia bisa berbuat? Ya, percuma saja dia itu berdoa, percuma dia beribadah kalau dia tidak menyelidiki dari mana itu berasal. Tempat asalnya itulah yang harus ditutup. Kalau ini disebabkan karena dorongan teman-teman, jauhi teman-teman yang ngajak. Bisa dijauhi secara non fisik, bisa secara fisik, kata Ibnu Qayyim begitu. Bisa dijauhi dalam arti tidak bergaul dengan mereka. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kata beliau, kecil dengan meninggalkan mereka secara fisik, tinggalkan mereka secara fisik. Betul-betul dijauhi secara fisik. Ya kalau perlu pindah rumah, pindah tempat. Semua yang berkaitan dengan dosa tersebut ditinggalkan. Ya, kenangan-kenangannya, jangan fotonya disimpan. Nih saya waktu masih jadi preman dulu. Itu masih bangga berarti, belum tobat. Jangan ada rasa bangga sedikit pun, apalagi ngelihat orang berbuat dosa lalu dia bilang kamu belum apa-apa, kalau saya dulu lebih dari itu ya. Itu namanya bangga ya. Jangan sampai ya, jadi kenangan-kenangan kayak gitu jadikan kenangan yang buruk justru ya. Nah, kalau diingat kita akan merasa takut, kita akan menyesal dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan itu, sisa-sisanya itu tinggalkan. Ya termasuk hubungan-hubungan secara langsung dengan orang yang dengannya kita berbuat maksiat, misalnya kalau itu berkaitan dengan orang lain. Kalau dosa itu adalah dosa kolektif yang dilakukan secara bersama, tinggalkan orang tersebut, putus komunikasi dengan dia ya. Bisa itu secara mutlak dan tidak mutlak, bergantung dengan kemampuan kita untuk meninggalkan perbuatan dosa tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan rasa malu di dalam diri kita. Rasa malu di dalam diri kita. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan
orang itu meninggalkan perbuatan dosa itu karena banyak hal. Maunya orang meninggalkan dosa itu langsung karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak setiap orang bisa. Jadi kalau dia itu memang belum bisa meninggalkan perbuatan memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, ya ya minimal dia meninggalkan perbuatan dosa tadi karena takut bahaya dari dosa tadi, misalnya secara fisik. Karena dosa itu membahayakan fisiknya, ya. Kalau saya berbuat kayak gini, wah, saya tua-tua bisa krempeng nih, ya. Saya tua-tua bisa kayak, ya, karena secara fisik. Atau kalau dia tidak bisa juga tinggalkan perbuatan itu karena misalnya takut kecaman orang terhadap dirinya. Ya, kalau maling ya taruhlah takut dipukulin, takut masuk penjara, ya. Seperti itulah kira-kira ya. Kalau korupsi takut keburu ketangkep, ya. Itu duniawi. Kalau seandainya itu tidak bisa juga membuat dia takut, ya, ya bahayanya dia udah nggak khawatir lagi, ya, masa bodoh, ya, takut sama orang enggak, dia sudah darah dingin, ya, sudah berdarah dingin, ya, jadi melakukannya sudah nyantai saja, udah nggak takut lagi sama orang lain. Maka selanjutnya adalah hendaknya dinanamkan rasa malu, ya, ini ya, rasa malu kepada orang-orang yang mungkin akan mengetahui dia, ya. Coba kalau bapak kamu tahu gimana, ibu tahu kamu, ya, kalau dia itu tidak bisa juga ditakuti dengan rasa malu terhadap orang lain, hendaknya ditanamkan rasa malu terhadap diri sendiri. Masa kamu orang begini kok melakukan kayak begitu? Masa kamu sudah umur sekian, kamu orangnya gini, pendidikan kalau sudah terhadap diri sendiri saya sudah nggak punya malu lagi. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim, ya. Nah, jadi akhir penjelasannya ketika orang sudah sama diri sendiri udah nggak malu lagi, ini namanya udah nggak punya harga diri sama sekali, ya. Inilah berlaku pada dirinya. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu memang nggak tahu malu, silahkan berbuat sesukamu. Ini disebutkan di dalam hadis, ya. Fa idza lam tastahi fana. Nah, ini adalah orang yang memang sudah tidak lagi bisa ditakut-takuti oleh berbagai hal. Ini hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antaranya dalam itu. Dan satu hal yang mungkin saya ingatkan sebagai penutup, ya, ini karena satu buku sekalian di sini. Jadi saya hanya mencoba mencari poinnya saja. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang dosa, beliau juga mengatakan bahwa dosa itu kan penyakit. Dosa itu penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Kalau konsep Ibnu Qayyim dan konsep Islam itu menganggap setiap penyakit, setiap dosa, orang yang senang melakukan dosa itu penyakit kejiwaan. Mungkin menurut kalangan ahli kejiwaan non muslim tidak, tapi bagi Islam setiap orang itu suka melakukan perbuatan dosa. Orang suka masturbasi, suka onani, mungkin menurut kalangan ahli kejiwaan itu bukan penyakit, ya, tapi bagi kita itu adalah penyakit karena itu dosa, ya. Jadi karena dosa itu penyakit, maka penyakit itu juga punya tingkat-tingkatan, ya. Kalau ada penyakit yang namanya penyakit kronis, maka kalau penyakit terhadap dosa itu beliau mengistilahkan dengan isyak, ya. Isyak itu orang yang sudah terlalu asyik, kecanduan lah kalau kita, ya, dengan perbuatan dosa tadi. Nah, kalau sudah sampai kepada tingkat kecanduan, maka dia harus menggunakan seluruh apa yang dianjurkan oleh Ibnu Qayyim tadi, ya, dianjurkan oleh Ibnu Qayyim tadi untuk melarang atau mencegah dirinya terjatuh pada perbuatan dosa tersebut kembali. Wallahul muwaffiq. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir, Ustaz, terkadang anak mengerjakan sholat subuh di rumah, padahal jarak masjid ke rumah tidak terlalu jauh, bisa dicapai dengan kendaraan atau motor sekitar 4-5 menit. Tapi ketika Anda berangkat ke masjid, anak disibukkan dengan urusan anak yang lain, dan anak harus berbagi tugas dengan istri dalam urusan anak di rumah. Yang jadi pertanyaan, berdosakah anak karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid yang hukumnya wajib bagi laki-laki, dan apakah itu termasuk dosa besar? Mohon penjelasan. Ya, hukum sholat jamaah sendiri memang masih diperdebatkan oleh para ulama, ya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Tapi di antara semua pendapat itu hanya dua pendapat saja yang saling berdekatan, yakni sunnah muakkadah dengan wajib. Dan di antara dua ini kalangan ahlu hadis lebih banyak yang memilih pendapat bahwa sunnah jamaah, sholat jamaah itu wajib. Bahkan kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan orang yang tidak seorang yang wajib sholat berjamaah
kan tidak setiap muslim wajib salat berjamaah ya. Orang yang wajib salat berjamaah apabila dia salat tidak berjamaah, sahat salatu ma'artikabil kabair. Dia sah salatnya tapi dia telah melakukan dosa besar. Jadi bagi beliau bukan sekedar wajib tapi bahkan dosa besar. Tapi kemudian beliau menjelaskan. Nah, ini ada sebagai tambahan pelajaran yang juga perlu bagi kita ya. Bahwa yang dimaksudkan dengan salat berjamaah yang wajib menurut beliau dan banyak kalangan ahli hadis atau menurut ulama yang lain taruhlah sunnah muakkadah. Yang jelas hukumnya sangat ditekankan, ya. Ya, sangat ditekankan bahkan nyaris diyakini bahwa itu memang wajib hukumnya. Yang wajib di sini adalah salat berjamaah. Ingat, salat berjamaah bukan salat di masjid. Beliau mengatakan begitu. Yang wajibnya di sini adalah salat berjamaah bukan salat di masjidnya. Jadi kalau seseorang misalnya dalam satu kondisi tertentu, misalnya tidak salat di masjid, akhirnya dia salat di rumah, dia bisa salat berjamaah di rumah dan dia tidak dihitung meninggalkan salat berjamaah. Ingat, tidak dihitung. Ada orang misalnya ada dalam satu majlis pengajian, kemudian masjid jauh, nanti prosesnya agak jauh. Salat jamaah sekalian di sini, itu sudah salat berjamaah meskipun tidak di masjid. Tetapi sunnatus salaf, sunnah salaf itu adalah melaksanakan salat di masjid. Orang yang membiasakan diri salat jamaah tidak di masjid itu mukhalifus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Ya, karena masjid itu tuh wajib untuk dimakmurkan, ya, bahwa asal daripada salat berjamaah yang diwajibkan itu adalah di masjid. Tetapi hukum wajibnya tadi tidak seperti itu. Artinya bukan berarti orang yang tidak salat di masjid berjamaah berarti dianggap tidak salat berjamaah. Ini yang harus dipahami dan mungkin banyak di antara kaum muslimin yang masih salah paham. Jadi dalam kondisi tadi, kalau memang kondisinya begitu, tapi saya mengatakan itu tidak boleh menjadi kondisi yang terus menerus ya. Ya, itu harus merupakan kondisi yang sifatnya kondisional ya, situasional. Kalau tiap hari kerjanya begitu berarti ada something wrong ya. Ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki nih. Kenapa dia bisa seperti itu ya? Kenapa dia aja ngalamin kayak gitu orang lain enggak ya? Ini yang keterlaluan siapa nih? Orang tuanya apa anaknya? Ya, jadi pasti ada yang salah kalau terus-terusan. Tapi kalau itu dilakukan secara kondisional, akhirnya wah ini terlambat, akhirnya dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia bisa sholat berjamaah dengan istrinya. Atau kalau ada anaknya yang bisa menemani dia berjamaah, dia sholat berjamaah. Yang jelas sholat berjamaah tetap dia lakukan. Nah, Syekh Albani juga mengamalkan itu. Ya, jadi satu saat dalam sebuah pengajian di rumahnya, yaitu kemudian terdengar kumandang azan. Saya nggak tahu pada waktu itu apa yang menghalangi, tapi kemudian dikumandangkan azan dan iqamat di situ, kemudian dia sholat berjamaah bersama murid-muridnya di rumahnya. Ya, jadi artinya sekali lagi hukum sholat berjamaah yang wajib sunnah muakkadah atau bahkan orang yang meninggalkannya itu dianggap dosa besar, itu akan hukum sholat jamaahnya. Sekali lagi bukan sholat di masjid. Tapi sholat di masjidnya itu adalah asal sunnah dari sholat berjamaah dan orang tidak boleh membiasakan diri sholat berjamaah di luar masjid. Allah wa'ala. Nah, kalau itu dan